Jangan lakukan 5 kelakuan bodoh ini jika ingin suami membuang pelakor dan balik lagi ke pelukan Anda. Jika saat ini suamimu sedang memadu kemesraan dengan pelakor, ibu boleh marah, tapi jangan sampai melakukan 5 hal bodoh ini jika ibu ingin suami membuang pelakor dan balik lagi ke pelukan ibu. Tonton video ini sampai selesai atau silakan ibu juga bisa menyimpan nomor konsultasi saya di bawah ini jika membutuhkan bimbingan spiritual untuk bisa memperkuat hati ibu dalam berjuang membuat suami balik lagi dan membuang pelakor. Jangan sampai ibu melakukan 5 hal bodoh ini jika memang masih ingin mempertahankan pernikahan ibu dengan suami dan membuat suami bisa membuang pelakor. Yang pertama, jangan melabrak pelakor. Karena itu justru akan membuat suami memandang rendah ibu dan justru akan melindungi pelakor. Karena saat ini hati suami ibu sedang di atas angin, lagi panas-panasnya merasakan kesenangan dengan pelakor. Sementara di pandangan suami, ibu itu justru menjadi musuh besarnya. Sehingga apapun yang ibu lakukan, meskipun itu adalah hal yang baik, pasti akan nampak buruk dan bahkan dengan terang-terangan suami pasti akan membela pelakor dan malah berbalik menyalahkan dan marah pada ibu. Jadi jangan melabrak pelakor terlebih dahulu, lakukan cara yang lebih elegan, akan saya jelaskan di akhir video nantinya. Yang kedua, jangan merendahkan diri ibu di hadapan pelakor dengan memohon padanya untuk menjauhi suami ibu. Yang namanya pelakor itu tidak tahu diri, Bu. Dia justru akan senang kalau ibu memohon-mohon padanya dan merendahkan diri ibu di hadapannya agar melepaskan mainannya. Kalau ibu melakukan ini, justru dia akan lebih berani untuk maju dan mengambil suami ibu. Yang ketiga, jangan memohon pada suami untuk kembali lagi dan memintanya menjauhi pelakor. Loh, kenapa Bunda? Suami kan milikku, Bunda. Kalau dia mencintaiku, pasti dia akan melepaskan pelakor itu. Yang masih berpikir seperti ini, segera dibuang deh Bu. Karena pada saat ini cinta suami atau lebih tepatnya nafsu atau hasrat suami lebih besar kepada pelakor dibandingkan kepada ibu. Jadi ketika ibu berpikir kalau suami mencintaiku dan menyayangiku pasti akan membuang pelakor, justru itu hanya akan membuat ibu tenggelam dalam kepahitan dan keputusasaan. Sebab ketika ibu mohon pada suami seperti ini, di mata suami terhadap ibu itu cuma 3. Kasihan, hinaan, kebanggaan, bukan lagi perasaan cinta atau kasih sayang. Bahkan bisa juga ketika melihat ibu memohon menjadi hiburan tersendiri untuknya. Nah yang keempat, hal keempat adalah jangan memposting apapun mengenai kegalauan Anda, mengenai rasa sakit Anda dan juga keputusasaan Anda. Percaya atau tidak, ketika Anda terlihat hancur seperti itu, baik pelakor maupun suami, bukannya merasa bersalah dan juga tobat, justru merasa muak. Merasa kalau ibu itu terlalu banyak drama. Bahkan bisa jadi suami justru merasa bahwa apa yang dilakukannya sudah tepat. Yaitu lebih memilih pelakor dibandingkan ibu. Karena yang dilihat suami dari pelakor adalah wanita yang dewasa, mungkin juga wanita yang mandiri, tegas dan juga pengertian. Tidak seperti ibu yang lebay dan juga lemah di matanya. Yang kelima adalah jangan sampai meluapkan emosi dengan menunjukkan keburukan-keburukan pelakor kepada suami. Hal ini justru akan membuat suami makin ilfil pada ibu dan semakin memandang rendah ibu. Karena dibutakan dengan cinta, dia tidak akan percaya pada apa yang ibu katakan meskipun itu adalah kebenaran. Dia justru akan menganggap bahwa ibu adalah wanita jahat yang tega merusak reputasi orang lain hanya untuk mendapatkan apa yang ibu inginkan. Lalu apa yang harus dilakukan agar suami bisa membuang pelakor, Bunda? Beberapa klien saya yang melakukan bimbingan spiritual secara privat, saya berikan beberapa tips agar suami membuang pelakor. Beberapa bocoran tipsnya adalah menjadi wanita yang berkelas, kemudian kuatkan 4 fondasi penting dalam kehidupan wanita yang sudah menjadi istri, kemudian terapi spiritual agar suami sadar dan membuang pelakor tanpa harus berdrama-drama, dan juga teknik rahasia agar pelakor kapok dan tidak lagi merayu suami ibu lagi. Semua paket ini sudah saya kemas menjadi satu pada sesi bimbingan spiritual khusus yang bisa ibu ikuti secara privat. Untuk pendaftarannya bisa langsung ke sini agar saya bisa jelaskan lebih detail tata caranya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.